keputusan dari NU yang dulu ya teman-teman, bukan NU yang sekarang, mengenai perkara tahlilan. Nah, ini adalah fatwa ulama NU pada Muktamar tahun 1926 tentang tahlilan kematian. Ingat, ini NU-nya langsung. Muktamar Nahdlatul Ulama NU memutuskan bahwa selamatan kenduri kematian setelah hari wafat, hari ketiga, ketujuh, dan lain-lain sebagainya adalah makruh, ratapan terlarang, bid'ah tercela, ocehan orang-orang bodoh, berikut apa yang tertulis pada keputusan itu. Ini bukan saya yang ngomong ya teman-teman, tetapi putusan dari Muktamar Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Kalau kalian mau protes, jangan protes ke saya. Kan manusiawi kecuali kucing. Oleh Muhammadiyah itu bahwa ada kemiripan dari segi hari-harinya, perayaan-perayaannya. Pada hari ke-3, 5, 7 atau pada hari ke-9, orang-orang akan berkumpul untuk santapan. Bukan yang dimaksud orang tahlilan itu meniru tradisi Hindu, bacaan-bacaannya. Itu katanya bos, ada kemiripan dengan tradisi Hindu. Kita kan nggak gitu bos, nggak ada 9 hari kita. Nggak ada 3 hari juga. Ada bos. 1 hari sampai 7 hari. Kita tuh gitu. Setelah itu 40 hari. 40 hari ada. 100 hari ada bos ya. Ya. Haul ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Bapak Ibu para peserta TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini hanya tarawihnya, tadarusnya, dan amal yang lain oleh Allah diterima. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan dikabulkan segala hajatnya, dimudahkan urusannya, dilancarkan isinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini video yang akan saya tampilkan yaitu orang-orang salah fikir, orang-orang salafi maksudnya, yang begitu getol, kekeh, sangat semangat sekali untuk membid'ahkan tahlilan. Padahal sudah berkali-kali dibahas tentang tahlilan itu apa, kemudian apa saja yang terkait di sana, tapi yang namanya kadung alergi dengan tahlilan ya seperti itulah, dengan berbagai macam cara dan tuduhan dilontarkan untuk membid'ahkan tahlilan. Bapak Ibu peserta TV yang dirahmati Allah, sebelum saya bantah atau saya menampilkan video bantahan terhadap kedua orang ini, mari kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca ta'awud dan basmalah mungkin dikira sunnah oleh Mas Heri Pras setiap kali mau ngonten seperti itu ya. Kenceng nuduh bid'ah dirinya sendiri pelaku bid'ah setiap kali mau ngonten. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap beberapa santri yang kemarin banyak berkomentar di YouTube saya dan juga membuat video meminta saya untuk memberikan tanggapan terhadap Muktamar Nahdlatul Ulama yang pernah saya bacakan kemarin. Jadi Muhtamar itu bahasa apa, Mas? Sanskerta. Yang dimana jelas-jelas di sini NU sendiri mengatakan tahlilan adalah bid'ah tercela. Muhammadiyah juga menyatakan bid'ah. Jadi mau apa lagi kalian? Mau membela dengan apa lagi? Jadi bukan mau membela apa lagi, Mas, tapi akan menampakkan bahwa Anda mewarisi sifat kebohongan dari Badrus Salam, Mas. Tidak ada menyebutkan kata-kata tahlilan di dalam kitab itu. Di dalam Muhtamar itu menurut Anda Muhtamar. Jadi ini bukunya berisi 995 halaman. Di sini tertulis keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-1 di Surabaya pada tanggal 13 Rabiul Tsani 1345 Hijriah atau 21 Oktober 1926 Masehi. Lengkap di sini ada daftarnya ya teman-teman. Ada daftar isinya. Yang pertama hukum bermazhab dan lain sebagainya. Dan di situ dijelaskan bahwa hukum tahlilan
Nah, inilah sifat kebohongan yang diwarisi dari Pak Badrus Salam oleh Anda, Mas. Ada memang kata-kata hukum tahlilan di dalam buku Ahkamul Fuqaha itu, Mas. Aduh, puasa sekarang, Mas Heri. Atau takziah ini ada di halaman ke-18 atau pembahasan ke-18. Di halaman ke-18. Oke, keluarga mayit menyediakan makanan kepada pentakziah. Ini sudah saya baca. Kenapa di situ disebutkan sebagai bid'ah tercela? Yang pertama, bagaimana hukumnya keluarga mayit untuk hidangan kepada mereka yang datang bertakziah pada hari wafatnya atau hari-hari berikutnya dengan maksud bersedekah untuk mayit tersebut. Apakah ia keluarga memperoleh pahala sedekah tersebut? Di sini ada jawaban, ya. Jawabannya, menyediakan makanan pada hari wafat dan hari ketiga atau hari ketujuh itu hukumnya makruh apabila harus dengan cara berkumpul bersama dan pada hari-hari tertentu, sedang hukum makruh tersebut tidak menghilangkan pahala sedekah itu. Setelah saya membaca-baca di halaman ke-18, kenapa tahlilan disebut bid'ah, tercela dan makruh? Sekali bohong, ya tetap berbohong. Di mana di halaman 18 itu yang menyebutkan tentang tahlilan, Mas? Itu membahas kebiasaan masyarakat mengundang untuk makan-makan bagi pelayatnya itu. Bukan untuk bukan untuk orang yang bertahlil. Kita memberikan makanan di situ meskipun tidak menghilangkan pahalanya. Di sini ada penanya, teman-teman. Aduh, itu bukan pertanyaan dari siapa-siapa, Mas. Itu terjemahan kitab Fatawal Kubro Ibnu Hajar Al-Haytami. Karena fatwa ya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Di situ pertanyaannya bagaimana tentang hewan yang disembelih dan dimasak kemudian dibawa ke belakang mayit menuju kuburan untuk disedekahkan kepada para penggali kubur saja. Pada penggali kubur saja. Ingat itu, Mas. Dan tentang yang dilakukan pada hari ketiga kematian dalam bentuk penyediaan makanan untuk para fakir yang lain. Dan demikian halnya yang dilakukan pada hari ketujuh serta yang dilakukan pada genap sebulan pemberian roti yang diedarkan ke rumah-rumah wanita yang menghadiri prosesi takziah wanita tersebut. Mungkin kebiasaan di masyarakat itu wanita-wanita yang bertakziah, yang mentas jenazahnya itu kemudian diantari roti ke rumah-rumahnya. Mungkin itu pertanyaannya, kebiasaan waktu itu. Lain. Padahal Anda sendiri setiap konten mengerjakan bid'ah. Apa bid'ah yang Anda kerjakan? Anda membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim setiap kali mau konten. Padahal Mas, silahkan Anda tunjukkan sepotong hadis saja yang menjelaskan bahwa sunnah mengerjakan atau membaca A'udzubillah dan basmalah ketika mau konten atau mau berpidato. Silahkan Mas datangkan buktinya. Itu bid'ah, tidak pernah dikerjakan, pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, Mas Heri Pras. Baik, Anda mengomentari masalah tahlilan, katanya Muktamar NU yang terus-menerus Anda bilang bahwa itu membid'ahkan, menganggap bid'ah mungkaro. Klarifikasi Anda menyebutkan lagi bahwa Anda tetap tidak mau bahwa NU itu, Muktamar NU itu tetap menganggap bid'ah mungkaro. Anda membacakan seperti itu, Mas. Padahal yang Anda klarifikasi itu tak satu pun menjelaskan tentang masalah tahlilan, Mas Heri Pras. Di halaman 18 yang Anda baca itu lagi, itu adalah fatwa Al-Fatawal Kubro, fatwanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, tidak membahas masalah tahlilan. Tapi yang dibahas di situ adalah apa yang dibahas di situ, Mas? Dibahas tentang masalah kebiasaan masyarakat yang mengumpulkan tetangganya untuk makan-makan di acara di keluarga mayit yang meninggal dunia itu. Tidak membahas masalah tahlilan. Anda tahu sih perbedaan tahlilan itu? Tahlilan itu, Mas, ihda'us sawab. Apa ihda'us sawab itu? Transfer, kata orang sekarang, mengirimkan pahala bacaan terhadap orang yang meninggal dunia. Lah ini tidak yang dibahas di situ adalah masalah keluarga mayit itu menyiapkan hidangan karena khawatir dicemooh oleh tetangganya mengumpulkan orang untuk makan-makan di situ. Tidak membahas masalah tahlilan. Nah, ketika kan ada hadis, ada asar bahwa memang kunna na'utul ijtima itu kami menganggap kumpul-kumpul dan makan-makan di keluarga mayit. Ingat, ini ulama multaqo ahli hadis mengatakan wason atau am itu wawunya adalah wawu umaiyah. Jadi kumpul sambil menunggu makanan di situ ini dianggap sebagai minan niyah, sebagai meratap. Apa meratap? Bukan tahlilan meratap itu. Dianggap sebagai meratap. Bapak Ibu bersaudara yang dirahmati Allah, jadi paham ya.
Jadi saya ulang apa yang disampaikan oleh Ustadz Apandi, bahwasanya tahlilan itu bukan maktam, maktam bukan tahlilan. Satu, ya. Karena tahlilan itu adalah menghadiahkan pahala bacaan, bukan makan-makan, bukan murni ngumpul-ngumpul makan-makan, bukan, tapi mendoakan, membacakan wiridan, bacaan surah Yasin, sholawat, istighfar, tahmid, kemudian dia hadiahkan kepada orang yang meninggal. Dan ini sudah saya bahas kemarin di konten kemarin. Kalau butuh dalilnya silahkan lihat lagi di konten saya yang kemarin ini. Ini ya orang-orang Wahabi. Kalau tidak mau tahlilannya sudah, jangan mempermasalahkan ibadahnya orang lain. Kalian perbanyak ibadah. Bulan Ramadan mempermasalahkan ibadahnya orang lain, mempermasalahkan orang lain. Nah, fokuslah kamu itu beribadah, fokuslah kamu itu berpuasa di bulan Ramadan. Buat membenar ikhlas, pas amal ya orang murah se, elak salah akhir. Ayo sekarang saya ajak kalian, khususnya Anda ikhlas ya. Otak yang ada di bokong itu pindah lagi ke kepalanya ya. Tak ajak pikir bernihnya. Tadi yang kalian baca, yang kamu baca itu ikhlas ya. Yang kamu baca, maaf bukan Anda, kamu. Yang kamu baca itu ya, kamu pelintir-pelintir. Tidak boleh itu ya. Itu ngumpul-ngumpul, murni ngumpul-ngumpul untuk makan. Sedangkan tradisi yang terjadi di masyarakat kita, tahlilan itu intinya adalah menghadiahkan pahala bacaan. Pahalanya surat Yasin seperti yang saya sebutkan tadi itu dihadiahkan kepada orang meninggal, dan itu sudah ada dalilnya. Butuh dalilnya kemarin sudah saya sampaikan. Kemudian untuk yang makan-makannya takziah, nah itu bukan diundang, orang takziah itu bukan diundang, mereka datang karena sebagai wujud ikut berbelasungkawa terhadap meninggalnya si mayit. Ya, adapun keluarga si mayit itu memberi makan, ya, mengasih makan kepada orang yang takziah, itu sebagai sodakohnya si mayit kepada tamunya. Itu hadiah pahala sodakoh itu dikirimkan kepada si mayit. Seperti itu tujuannya. Bukan murni makan-makan. Beda makan-makan ya, karena diundang untuk ikut maktam katanya, beda. Ini tetap kau baca, karena yang kamu baca itu adalah dipelintir ya. Yang kamu baca di tadi itu di sini itu tidak menyebutkan tahlilan, itu menyebutkan makan-makan. Itu tetap akan dipantah habis-habisan oleh kaum santri, karena apa yang saya mau sampaikan, coki amaliyahnya orang NU. Udahlah, kalau gak mau tahlilan, tidak butuh kamu ya. Tidak butuh, tidak usah. Alasan apapun yang kamu lakukan, tidak mau tahlilan, ya silahkan urusan kamu. Tapi jangan ngerecoki orang-orang tahlilan. Jangan mempermasalahkan orang tahlilan. Amalia kita masing-masing. Mungkin ya, efek dari pinter silat fisik sehingga lidahnya ikut silat juga ya. Bersilat, berbohong atas nama muktamar. Bilang muktamar saja sudah keliru. Muktamar dengan muhtamar itu beda maknanya, bro. Muktamar itu berasal dari kata i'tamaroh, memilih pemimpin. Muktamar apa artinya? I'tamaroh yahtamir ihtimaron, beda. Tidak bisa membedakan antara muktamar dan muktamar, artinya pun tidak ngerti, sok mempermasalahkan tahlilan. Ngaca, bro, ya. Kalau ngaca pakai cermin, jangan ngaca ke tembok. Jadi saya ulang, tahlilan itu ya, buka lebar-lebar kupingnya, buka otaknya lebar-lebar. Tahlilan itu menghadiahkan pahala kepada si mayit. Ketika si mayit mengasih makan kepada orang tahlilan, itu sedekahnya tuan rumah, pahalanya juga dikirimkan kepada si mayit, pahala sedekahnya itu. Itu sudah saya bahas kemarin.
Begitu pula yang takziah. Nah, memberi makan orang tahlilan dan orang takziah itu bisa dikatakan bid'ah atau makruh itu apabila dalam harta peninggalan si mayit itu ada mahjur aleh, yaitu anak kecil ataupun orang dewasa tapi pikirannya tidak normal, mempunyai kelainan mental, sehingga harta itu belum bisa dibagi-bagikan. Tapi yang terjadi di masyarakat kita tidak seperti itu. Masakan yang disuguhkan kepada orang tahlilan dan orang takziah itu adalah hasil dari bawaannya orang yang takziah. Lihat di Indonesia, orang takziah bawa beras, bawa gula, bawa mie, bawa minyak goreng, dan lain sebagainya. Dan itu yang dimasak disuguhkan kepada orang yang takziah atau yang tahlilan, bukan dari harta peninggalannya si mayit. Itu yang masak bukan tuan rumahnya sendiri, yang masak itu saudara-saudara dan tetangga-tetangganya. Seperti itu. Jadi kepada saudara Salafi Wahabi dan Heri Pras khususnya, kalau tidak mau tahlilan ya sudah, tapi jangan ngerecoki orang yang tahlilan. Jangan mempermasalahkan tahlilan, itu bukan aliyah amaliyah kamu. Sampai kapanpun kamu akan dilawan oleh santri-santri NU termasuk utama saya. Karena kamu mempermasalahkan orang, amaliyahnya orang. Amaliyahnya kamu dipermasalahkan, dihitung, benar sudah tidak kamu beribadah. Seperti itu yang benar. Bapak Ibu berserta TV yang dirahmati Allah, ini yang bikin jengkel ya. Makanya pantesan kalau Banser itu membubarkan pengajian-pengajian. Seperti ini hasilnya. Seperti Heri Pras ini hasil didikan dari orang yang dibubarkan pengajiannya. Itu didikan dari orang yang dibubarkan pengajiannya. Itu seperti Heri Pras ini hasilnya. Bapak Ibu berserta TV yang dirahmati Allah, mungkin hanya ini sanggahan dari saya untuk para kontainer-kontainer Wahabi ini, ya. Kontainer-kontainer orang yang salah pikir ini. Mudah-mudahan mereka oleh Allah disadarkan, dikembalikan kepada jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.